Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami selaku kelompok 7 akan memaparkan materi tentang tahap-tahap komunikasi terapeutik. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Lani Tresya, kemudian Yuliana, Nurul Alfiah, dan Fadila. Langsung saja saya sebagai pemateri pertama mengenai tahap komunikasi terapeutik. Yang pertama yaitu fase prainteraksi. Fase prainteraksi adalah fase di mana sebelum melakukan kontak dengan pasien, tugas perawat dalam fase ini adalah mengeksplorasi perasaan perawat, kemudian mengumpulkan data klien, dan merencanakan kontrak. Yang pertama, mengeksplorasi perasaan. Di sini yang harus dilakukan yaitu yang pertama, kaji diri sendiri tentang kesiapan mental, kecemasan, kemampuan, dan kelemahan. Yang kedua, memahami bahwa kontak awal bersifat superficial atau perkenalan dangkal dan tentatif atau belum pasti. Hilangkan kecemasan tentang penolakan yang mungkin saja akan terjadi. Yang ketiga, memahami bahwa klien akan menguji kemampuan dan komitmen perawat. Identifikasi kemampuan dalam hal pengetahuan, sikap, dan perilaku sehingga perawat mampu melakukan persiapan yang matang sebelum bertemu dengan pasien. Berikutnya yaitu mengelola emosi, ekspresi, dan tingkah laku yang akan ditampilkan sesuai dengan kondisi pasien. Yang selanjutnya yang harus dilakukan yaitu menetapkan teknik komunikasi yang akan dilakukan. Yang kedua, mengumpulkan data klien. Yang harus dilakukan yaitu yang pertama, mengumpulkan data klien dengan membaca rekam medis atau mencari informasi dari perawat lain yang pernah berinteraksi dengan klien. Selanjutnya, kita harus memahami data klien. Kemudian yang ketiga yaitu mempersiapkan dan menguasai hal yang akan dikomunikasikan dan atau dilakukan pada klien. Kemudian yang keempat, merencanakan kontrak terkait materi, tindakan, waktu, dan tempat interaksi. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, kita masuk ke tahap orientasi, di mana tahap orientasi ini pasien dan perawat pertama kali bertemu, dan tugas utama perawat menciptakan suasana agar suasana bisa lebih nyaman. Nah, dalam tahap orientasi ini terbagi menjadi 6 poin. Pertama, menciptakan suasana yang hangat dan perhatian yang empati, di mana perawat harus mampu menciptakan suasana-suasana yang baik sehingga pasien yang dihadapi dapat dengan mudah menjelaskan keluhan-keluhan penyakit yang dirasakan. Kemudian poin yang kedua, menyapa pasien dan melakukan perkenalan diri jika kontak pertama kali dilakukan atau jika ada kekhawatiran bahwa pasien belum mengenal perawatnya. Ini dalam artian jika perawat merasa bahwa ini adalah perkara bertemu dengan tersebut atau perkenalan diri. Permisi Pak, selamat pagi, perkenalkan saya Ana, salah satu perawat yang akan bantu Bapak membuat Bapak pada hari ini. Salah satu. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengidentifikasi pasien, mengidentifikasi identitas pasien. Nah, di sini kita perlu mengidentifikasi minimal dua identitas pasien. Pertama nama dan kemudian gelang pasien. Di situ kita harus mencocokkan apakah namanya betul dan data rekam mediknya betul. Nah, kemudian poin yang keempat, melakukan kontrak interaksi yang akan dilakukan terkait informasi atau tindakan yang akan dilakukan. Di sini perawat perlu menjelaskan
secara singkat terkait tindakan-tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien. Contohnya, permisi Pak, saya akan melakukan terapi yang akan mengurangi nyeri yang Bapak alami, dan kurang lebih tindakan ini berlangsung selama 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Nah, itu salah satu contoh berkomunikasi dengan pasien untuk melakukan kontrak interaksi. Kemudian poin yang kelima, mengidentifikasi masalah klien, mengkaji perasaan dan perilaku klien. Di sini perawat perlu melakukan tindakan mengidentifikasi masalah-masalahnya klien, bertanya apa yang dirasakan oleh pasien tersebut, kemudian bagaimana perasaannya, kemudian kita perlu mengkaji perilaku pasien mulai dari ekspresinya, apakah meringis atau hal-hal menimbulkan ekspresi-ekspresi yang kurang baik. Kemudian poin yang keenam, gunakan teknik-teknik komunikasi yang tepat pada fase-fase yang telah dijelaskan tadi. Adapun teknik yang baik untuk digunakan diantaranya mendengarkan dengan penuh perhatian. Artinya perawat harus mampu menimbulkan sikap-sikap yang dapat membuat pasien tersebut nyaman. Kemudian memfokuskan dalam metode ini dilakukan dengan tujuan untuk membatasi bahan pembicaraan sehingga lebih spesifik dan dimengerti. Kemudian menawarkan informasi tambahan. Informasi ini memungkinkan dapat dipergunakan pasien untuk proses penyembuhannya. Kemudian menawarkan diri untuk yang mungkin kepada pasien yang mungkin belum siap untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang lain. Itu saja pemaparan dari saya. Saya serahkan kepada pemateri berikutnya untuk melanjutkan tahapan-tahapan ini. Terima kasih. Baik, saya Nurul Alfia. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pada fase kerja. Fase kerja merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik, di mana perawat dan pasien bekerja sama memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Pada fase ini, perawat menyampaikan informasi atau melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan intervensi yang telah diterapkan. Pada fase ini pula, perawat mendengarkan secara aktif dan dengan penuh perhatian sehingga pasien dapat mengidentifikasi masalah yang dialami, mencari penyelesaian masalah, dan mengevaluasinya. Dengan melakukan hal tersebut, pasien dapat merasakan bahwa pesan dan perasaan yang telah disampaikan dapat diterima dengan baik dan benar-benar dipahami oleh perawat. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi. Pada poin terakhir terdapat fase terminasi. Nah, di mana fase ini adalah pengakhiran hubungan dengan menyediakan realita perpisahan dan melihat kembali kemajuan terapi dan pencapaian tujuan. Poin pertama, ingatkan pasien bahwa fase terminasi telah dekat. Ini akan membuat klien mempersiapkan diri untuk berpisah dengan perawat. Poin kedua, gunakan teknik-teknik komunikasi yang tepat pada fase ini. Poin ketiga, melakukan evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pada cara pertama, cara subjektif dengan cara kedua, cara objektif. Pada cara evaluasi subjektif adalah merupakan evaluasi perasaan setelah berinteraksi dengan perawat. Evaluasi subjektif dilakukan
dengan menanyakan perasaan klien saat ini. Contohnya, apakah interaksi ini mempunyai manfaat bagi pasien? Sedangkan evaluasi objektif adalah evaluasi pencapaian tujuan dilakukan dengan menanyakan kembali informasi yang telah disampaikan untuk mengetahui pemahaman klien. Nah, jika pemahaman belum baik, maka perawat perlu memberikan informasi kembali atau merencanakan kontrak kembali pada kesempatan yang lain. Contohnya, Bapak coba sebutkan kembali makanan yang perlu Bapak makan selama Bapak dirawat di sini. Pada poin keempat, menyepakati tindak lanjut interaksi yang telah dilakukan, yaitu dengan meminta klien mengikuti terapi atau anjuran yang telah disampaikan. Contohnya, saya kan tadi sudah menjelaskan tentang teknik nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri. Nanti, jika Bapak merasakan nyerinya kembali, Bapak bisa melakukan teknik nafas dalam seperti yang saya ajarkan tadi. Poin kelima, lakukan kontrak yang akan datang. Nah, jika tindakan berikutnya akan dilakukan oleh perawat lain, maka pada fase ini perawat juga akan menyampaikan nama perawat yang akan merawat klien. Hal ini dilakukan untuk mengurangi efek kehilangan yang akan dirasakan oleh pasien. Contohnya, saya mohon pamit Pak, sebentar akan dipasangkan infus untuk mengatasi kekurangan cairan yang Bapak alami. Pemasangan infus akan dilakukan oleh rekan saya, Alfia. Jadi, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.